السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang penyelenggaraan jenazah. Terakhir kita membahas tentang memandikan lawan jenis. Bolehkah laki-laki memandikan perempuan? Begitu juga sebaliknya. Maka laki-laki tidak bisa memandikan perempuan kecuali suami istri. Kemudian budak hamba sahaya dimandikan oleh tuan majikannya. Kemudian anak dimandikan oleh orang tuanya. Ibu memandikan anak laki-laki yang masih di bawah umur 7 tahun. Kemudian bapak memandikan anak perempuan umurnya 7 tahun ke bawah. Bahkan dalam kitab fikih Islam wa adillatu, yang berumur 7 tahun ke bawah tidak perlu ketika memandikannya memakai kain basahan. Ya, kain basahan, kain yang menutupi laki-laki dan perempuan yang dimandikan. Laki-laki ditutupi dari pusar sampai lutut, perempuan ditutup dari bahu sampai lutut. Kain yang dipakai adalah kain yang tidak menghalangi air ke kulit. Bukan kain yang tebal, tetapi kain yang tipis, yang tetap bisa air sampai ke kulit dan jangan sampai terhalang. Nah, sekarang kita masuk air yang digunakan. Dalam memandikan jenazah dianjurkan memakai air dingin. Tidak dianjurkan memakai air panas kecuali ada keperluan. Seperti orang yang memang kotoran yang melekat di tubuhnya sudah sangat keras, sudah sangat keras melekatnya sehingga kalau dengan air dingin tidak bersih, licin saja, tidak terangkat kotoran atau daki tersebut. Maka ketika memakai air panas bisa membersihkan kotoran yang melekat di tubuhnya. Kalau memang ada keperluan seperti itu, maka silakan dipakai. Kemudian air yang dipakai, air dingin yang dikasih harum-haruman. Kemudian ada air yang dicampur dengan kapur barus, kemudian ada air biasa. Nah, 3 jenis air tadi disediakan untuk memandikan jenazah. Air kapur barus itu dipakai untuk siraman terakhir. Air harum-haruman itu dipakai untuk sebelum siraman terakhir. Atau kalau memang tidak ada harum-haruman, dicampur sabun pun tidak ada masalah. Atau dipakai air biasa, lalu ketika menggosok jenazah pakai sabun, itu juga dipersilakan. Intinya kita mengharum-harumi jenazah ketika memandikannya. Nah, bisa dengan sabun, bisa yang sejenis dengan sabun, atau airnya yang kita buat harum, dicampur air mawar dan lain sebagainya, dipersilakan. Tidak ada aturan, harus air yang diambil dari 7 musalla, 7 masjid, 7 jami, dan lain sebagainya, itu tidak ada aturan. Karena ada orang yang berpaham, kalau dimandikan dengan air yang diambil dari masjid, maka ada keutamaannya dibanding air biasa.
Air ya air, tidak ada dalil yang menunjukkan air ini lebih utama daripada air yang lainnya. Yang Nabi beri petunjuk, nanti ada air kapur barus, ada nanti air yang bercampur dengan harum-haruman. Kalau zaman kita sekarang ya bisa pakai sabun, zaman dahulu dicampur air tersebut dengan berbagai macam daun atau bunga sehingga harum airnya. Nah, itu air yang digunakan Bapak dan Ibu, ya tidak disukai, dimakruhkan pakai air panas karena bisa mempercepat proses pembusukan jasad jenazah. Nah, dipakailah air dingin karena dia memadatkan daging sehingga memperlambat proses pembusukan. Nah, itu hikmahnya, ya, memakai air dingin, tidak memakai air panas, tapi dalam kondisi tertentu bisa saja kita membutuhkan air panas seperlunya, tidak berlebihan. Kemudian tempat memandikan. Tempat memandikan jenazah, tempat tertutup. Jangan sampai dilihat oleh orang. Nah, ketika Nabi dimandikan oleh para sahabat, ada 2 orang sahabat yang bertugas ya memegang kain untuk menutup tempat pemandian sehingga tidak nampak oleh orang. Nah, kemudian ada yang bertugas untuk duduk di belakang jasad Nabi, tempat Nabi disandarkan. Nah, kemudian ada yang menggosok, ada yang memegang, dan ada yang menyiram. Ada 6 orang yang memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang ada di tempat memandikan itu punya tugas, punya pekerjaan. Nah, ibarat kata tidak boleh masuk kecuali yang berkepentingan. Nah, kepentingan yang dimaksud kepentingan dalam memandikan jenazah, ya kalau indaknya tukang tutui tempe, kalau indaknya tukang siram, kalau indaknya tukang paci, kalau indaknya tukang gosok, kalau indak keluar. Ya, ambu tukang foto zat keluar, tukang video keluar, nonton saya keluar. Makruh berada di tempat pemandian jenazah orang yang tidak ada kerja, tidak punya kepentingan. Kepentingan dan makasih yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Ya, aku disuruhnya orang masuk sebenarnya. Ya, kena satu bagian nonton bagai, kecilnya film ditonton tuh. Ya, kemudian ada pula yang dokumentasi, entah apa maksudnya dokumentasi. Nah, yang seperti itu, ya makruh hukumnya. Nah, kalau makruh berarti dilarang. Ya, tak lacak kerajaan itu mengurangi kesempurnaan hak si mayat, bisa merusak kehormatan si mayat, mengurangi ya kesempurnaan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai orang yang ditinggalkan diperintah untuk memandikan, sekarang memandikannya ada yang tidak sempurna, yaitu tempat. Ya, tempatnya tidak tertutup, bisa diakses oleh banyak orang, bisa dilihat. Nah, kemudian banyak yang hadir di sana tidak ada kepentingan. Hanya kecilnya sayang, juga karena meninggal tuh. Ya, kalau sayang, serahkan kepada orang yang sudah dipercaya untuk memandikan jenazah. Nah, jangan dicikarui jo, jangan satu jual lagi. Hanya kadang-kadang dipanggilnya Ustaz, sudah tuh Ustaz, dan diajarnya, anak model itu doh, sudah mandikan salah seorang anda, dan muahnya doh. Nah, karena ya kalau dia semua usul diterima, model ko, diusul orang model ko adikarjan, diusulkan model dikarjan. Nah, sementara dalam agama tidak ada dalil untuk apa yang dia kerjakan. Nah, itu tempat memandikan, tempatnya tertutup. Nah, carilah tempat memandikan itu yang landai, bukan yang datar. Nah, kalau datar nanti tergenang air. Ya, ketika kita memandikan jenazah, nah, kalau tergenang air, ya airnya kotor. Ya, apalagi kalau ada najis, itu tak bagus. Tapi kalau airnya, kalau tempat memandikannya landai, miring, maka setiap siraman air langsung ke bawah, mengalir dan tidak tergenang, dan itu lebih bersih. Keranda sekarang kan dibuat landai. Nah, bagi orang yang paham dia cari yang seperti itu. Bagi yang tidak, ya sudah datar saja. Nah, kalau landai memudahkan kita untuk membersihkan jenazah. Nah, itu tempat memandikan jenazah, tata cara memandikan. Ya, siapkanlah airnya.
air kapur barus, air sabun atau air harum-haruman dan air biasa. Nah, kemudian siapkan kalau ada yang mau dibersihkan lubang-lubang tubuhnya, membersihkan lubang hidung, siapkanlah secari kain nanti, ya, atau sekarang cuci telinga lah, sudah silakan, tidak ada masalah. Nah, kalau memang ada yang mau digunting, ya bawalah gunting. Nah, maka membersihkan jenazah ketika memandikan termasuk anjuran. Nah, bahkan kita disuruh menghiasi jenazah seperti menghias marapulai atau pengantin. Kata Imam Malik, ya, hiasi mayat itu dengan seperti menghiasi pengantin, gitu. Artinya bukan dikasih jas safari, bukan dikasih dasi kupu-kupu, dikasih sepatu lokak, maka suiknya beres wajahnya tuh. Ya, kok ada bulu hidungnya yang keluar, diguntiang. Kok tangannya, jari-jarinya tuh, kukunya sangat panjang, sangat hitam, diguntiang. Nah, kalau ada rambutnya yang patut diguntiang karena susah untuk membersihkannya, diguntiang. Nah, untuk menjaga penampilan seperti itu, siapkanlah semua alat yang terkait. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya, memang disuruh membersihkan secara fisik. Ya, memang gaya ala namanya. Bantu mempersiapkan marapulai dan kabrale, dia tu lah. Dia mempersiapkan jenazah tadi. Tata cara memandikan. Tata cara memandikan itu tidaklah sulit. Sebagaimana kita singgung dalam pertemuan sebelumnya, sulit itu muncul karena ketidaktahuan. Dia nak tahu caranya, maka kita sulit. Kalau dalam masalah memandikan jenazah, di samping ketidaktahuan yang membuat dia kesulitan, ada faktor lain yang membuat dia kesulitan, yaitu cerita-cerita yang tidak berdasar, cerita-cerita hasil tahayul, ya, khurafat tentang kalau kita sembarangan menyentuh jenazah, nanti dia membalas, datang dalam mimpi, kita dicubit, kita sakit, macam-macam. Ya, sehingga orang memandikan jenazah itu takut. Dan melawan rasa takut itu sulit. Sehingga padahal disuruh saja menyiramnya sulit. Ya sudah mengaca takut ya asli. Karena ada cerita-cerita sejenis seperti itu yang membuat ya seolah-olah memandikan jenazah itu sangat sulit. Nah, padahal ya di dalam Al-Quran sudah sering kita baca 3 ayat yang menyatakan Allah tidak ingin kesulitan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan bagimu. Dalam surah Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan tidaklah Allah menginginkan untuk menjadikan atasmu kesempitan atau kesulitan. Surat Al-Hajj ayat terakhir, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan dia tidak menjadikan atas kamu dalam urusan agama kesulitan, kesempitan. Termasuk dalam memandikan jenazah, Allah ingin yang mudah. Allah tidak membuat dia susah. Allah menciptakan atau membuat agama itu tidak sulit, tidak sempit. Tiba-tiba dia sulit, tiap sebentar, sempit, tiap sebentar, susah. Padahal Allah tidak ingin seperti itu. Dialah yang membuat susah, dialah yang membuat sulit. Manusia itu sendiri yang membuat sesuatu yang Allah buat mudah menjadi sulit untuk dilakukan. Sehingga bertambahlah hal-hal dalam memandikan jenazah yang tidak ada dasar dalam agama, tapi ditambahkan ke dalam amalan memandikan jenazah. Ya, seperti membaca zikir khusus setiap kali membasuh anggota tertentu, atau ada doa-doa tertentu setiap kali kita menyiram anggota tubuh si mayat. Nah, semuanya itu ya buatan dari para masyayikh, para guru, tidak bersumber dari Nabi. Tidak sahih hadis yang disumberkan kepada Nabi dalam masalah bacaan-bacaan khusus ketika memandikan jenazah. Tetapi ya, itu dibuat dan itu harus dilakukan. Kalau tidak dibaca, berarti ya, namanya kok berangnya beko, ya balik dandamnya segala macam. Maka tidak sembarang-sembarang tu nak memandikan jenazah tu batu. Yang memandikan jenazah kan sudah kita jelaskan. Muslim tahu tentang cara memandikan dan dia amanah. Memang tidak sembarangan orang
Tapi ketika dia mengatakan tidak sembarang-sembarang saja memandikan jenazah, lalu ada zikir, ada doa dan harus dibaca, tentu tidak. Ya, kok dimandikan jenazah tu di kamar mandi, zikir negeri baca tu. Tentu kalau ingin membaca zikir dan dibuat di guru-guru itu di luar. Kalau di luar tu terbuka. Takutnya buat panjangan atau enggak hanya ambil je kain panjang, sudah. Tapi lah kecaan zikir doa tu tidak sahih dasarnya dari Nabi. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Nah, itu dia. Memandikan mayat tidak sesulit seperti yang dibayangkan banyak orang, karena Allah tidak ingin memberikan kesulitan kepada hamba-hambanya. Nah, bagi orang yang memandikan jenazah, berniatlah, karena ini amalan-amalan yang masyru'ah, amalan yang disyariatkan. Niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari balasan pahala di hari akhirat kelak. Kok niat awak model itu, lalu siap awak memandikan, awak ke pulang, kecek keluarga yang ditinggalkan, terima kasih banyak bu yo, aku seketik buah oleh-oleh, silakan bawa pulang. Ada ganya kantong plastik cik, diceliak rupanya isinya, ada kain sarung, ada tilakuang, ada lo amplop, misalnya boleh diterima tu, boleh. Iza a'tita min ghairi an tas'al fakhuz wa tasaddaq. Jika kamu diberi tanpa meminta, maka terimalah. Ambil untuk dirimu sendiri atau ambil untuk kamu sedekahkan. Silakan. Tapi kalau dari awal memang amplop atau plastik tadi nan kita tuju, maka Allah membalik sesuai dunia awal. Niat dapat kantong plastik. Ya dapat tu pahala tidak lain. Kalau niatkan pahala balasan di akhirat, tiba-tiba di dunia ada orang, itu balasan yang Allah segerakan di dunia, halal dia terima. Tapi kalau memang hatinya itu yang dituju, maka balasannya itu, dan akhirat tak dapatnya pahala lain. Dapat pahala. Sekarang buktikan kalau kita ikhlas dengan cara diagia ndak diagia, dapat kantong plastik atau indak, bawa bungkusan pulang atau indak, segala macamnya, tetap wak beribadah, menjalankan proses memandikan jenazah sungguh-sungguh. Jangan sampai kalau tahu wak ada nang kediagian kau orang memandikan baru wak serius. Ketika tahu wak ndak ada nang kediagian, terima kasih saja, gaya ludah saja, hanya baik ndak serius. Kalau itu larian namanya tu, menampakkan ibadah tapi tujuannya adalah dunia. Dia akan serius beribadah kalau ada balasan materi dunia. Anda seriusnya beribadah lain kalau tidak dapat balasan materi dunia. Maka berhati-hatilah, karena syaitan tidak ingin awak mendapatkan kebaikan dalam setiap amalan yang awak kerjakan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Niat. Kemudian, anak dibaca, anak dibaca Bismillah. Bacaan ketika memandikan ada anak heci, Bismillah. Itu dalilnya umum lah tu nyebut. Kullu amali zibalin la yabda bi bismillah fa huwa akhta. Setiap amalan yang mengandung unsur kebaikan di dalamnya tidak diawali dengan bismillah, dia akhta, dia cacat. Dan memandikan jenazah ini kebaikan. Dan kalau tidak diawali dengan bismillah, ya sudah, jadi kurang nilainya. Maka baca bismillah, setelah itu tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Tidak ada. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, doa-doa ketika membasuh wajah, menyiram tangan, kemudian menyapu kepala atau kaki segala macam, itu sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Jadi tidak ada perintah anjuran.
Kemudian tidak lo disyaratkan yang memandikan jenazah itu suci. Harus luak-luak lo, enggak. Ya. Tidak disyaratkan harus suci. Ya, kalau dia memandikan dalam keadaan suci, ya sudah berwudu, silakan saja. Lebih baik. Tapi kalau tidak seperti itu, memandikannya tetap sah karena dia bukan syarat, bukan rukun. Maka setidaknya dalam memandikan itu, kalau laki-laki adonan memacik, adonan menyiram, adonan menggosok. Kalau masalah tampik lah memang tertutup di ruangan yang tertutup. Maka sekitar 4 orang itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya, tukang pacik berdua, dia tecik, di bawah cik, kemudian tukang siram dan tukang gosok siram. Kalau padusi lebih banyak, karena bagian tubuh yang akan dimandikan lebih banyak. Makanya padusi kadang kalau mandi lebih lama dari laki-laki, karena akan dibasuhnya lebih banyak daripada laki-laki. Maka perempuan 5 atau 6 orang ya untuk memandikan jenazahnya. Jadi jangan sampai kekurangan tenaga, jangan sampai bakal labian sehingga pasal lingkik-pingkik dalam pemandian jenazah. Ndak. Nah, kolai, ya, kau nama meninggal maknya, nama mandian padusi-padusi, ada yang keluarga awak, ada yang tidak keluarga awak, dan awak anak laki-laki menyasak lo masuk ke dalam, itu tak berhati, ya. Hanya menyasak lah, ya kan mahram awak, ya orang-orang mahram awak, nama mandiannya ada 9, dek saking kesayangannya ke jenazahnya, sado ingin satu mandian. Rami lah padusi ini sudah laki-laki ini anak dari ibu tadi ingin nama mandian, yes setidaknya ambo menyiram, enam padusi nama mandian tu, ala sentiangnya langan bajunya, alanya sentiang kodenya, ayolah dapat tweet dari itu bercampur ditampik dan tertutui laki-laki ajo padusi, enak ada rencana semua sekali dah. Mengawak balainan jenis dah, padusi sama padusi. Laki sama laki-laki, kan begitu. Ya. Nah, sekarang memandikannya sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau dikumpulkan hadis-hadis tentang memandikan jenazah, bisa kita buat kesimpulannya. Yang pertama adalah baca Bismillah seperti yang sudah disampaikan. Yang kedua mendudukkan jenazah. Ya. Jenazah itu didudukkan dengan posisi punggung miring dan tengkuknya ditopang oleh tangan orang yang memandikan. Jadi dudukan jenazah itu tidak sampai lurih tapi miring puang. Kemudian tupang kepala di belakang. Kemudian dipangakan lagi tekan pariknya, urik dari atas ke bawah. Itu tujuannya untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya seandainya dia meninggal sesudah makan dan sesudah pencernaan tetapi belum buang air besar. Dia meninggal siap makan, nanti ada tersisa kotoran dalam perutnya, miringkan dia, tahan kedua itu tangan tangan kiri tekan perutnya dari atas ke bawah, menekan. Nak merosok-rosok sana. Dah boleh tekan lah. Mana tak sakit dia. Sikit perutnya, sikit perut bala. Tujuan awak untuk membersihkan perutnya itu. Kalau ada ibu hanya tekan seketik. Dia nak keluar lah beko. Keluarnya lah siap mandian juga. Baru tahu apa ni itu. Pas kemangkik keluarnya itu mako bersih-bersih benar dari awal tadi. Tujuan awak tidak ada menyakiti mayat. Tujuan awak magiahkan kesempurnaan haknya, dimandikan, bersihnya. Campak kan tu, ko jahit awak namo, tekan-tekan peri orang, berangnya, berang kabar aja lah. Kalau yo berangnya, ama beritanya, itu kan masalah gaib. Orang mati kalau dimandian ditekan perinya mengamuk di mana. Yang biasa mengkhayal-khayalkan tu jangan. Sudahlah dikhayal-khayalkan lah, jadi khayalannya tidak berdasar salah lelai. Dibuat lo amalan untuk amalan hasil khayalan tersebut. Dan jadi keraju nombor ya. Itu yang mempersulit. Setelah ditekan
perutnya dari atas ke bawah, ya, pastikan ya memang keluar nan ada di dalam perutnya tadi itu. Karena orang kalau meninggal perutnya kan membesar, ya, sampai 24 jam itu menggadang prosesnya. Maka kalau tabuju mai di rumah selama semalam, dalam kitab fikih Islam Muadillah itu dianjurkan bagi orang yang ditinggalkan atau orang yang ada di samping mayat untuk menekan perut si mayat dengan sesuatu yang berat. Allah Ta'ala sesuatu nan barik menekan perut si mayat kalau nyata budu dia di rumah semalaman, kalau yang meninggal sore hari, ada awak tak biasa mengubur malam hari, ditunggu setelah besok pagi, atau budu semalam di rumah, maka takan-takan perutnya atau letakkan benda yang berat di atas perutnya. Supaya perutnya itu tidak menggadang. Sehingga besok pagi orang memandikannya mudah. Ya, tapi kalau menggadang ya bu, ayo agak karih takannya. Supaya dipastikan perutnya kosong, tidak ada kotoran sisa pencernaan karena dia meninggal sesudah makan. Nah, kerjakan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dianjurkan untuk melemaskan persendian-persendian si mayat ya, dalam jangka waktu tertentu, misalnya sekali sejam, sekali 2 jam, dilemas-lemaskan tangan si mayat tadi. Ya kan tangan kaku tuh, dikikun ya. Boleh besok pagi pas membersihkan ketiaknya mudah. Tapi kebanyakan mayat yang bersemayam di rumah semalaman, tangannya dilipat, ya, kemudian diikat, sehingga untuk membersihkan sela ketiak kita kesulitan. Ya, kalau sekedar membasuh, saya mau membasahi, nggak bisa. Membersihnya, yang nggak bisa, lakarih nggak bisa dibuka. Ya, akatiko dibuka, tapi harus mengeluarkan tenaga. Nampak awak membuka manguan ketiak itu agak susah. Kecil anaknya jangan kare-kare ustaz, ya sakit japak beko itu makanya mangga kalian lipik tangan beko lah pasca kamu ngafani nasiak mandi kan di kafani lipik lah belanya bersedekap aike lah tindak ya. Sehingga kare kakinya ya dilebar-lebarkan, sehingga nanti di sela-sela ya pahanya itu bisa kita membersihkannya. Ya kalau sekedar basah, saya buat ada perlu model awak ingin bersih. Ya, ini kanlah sampai ye kesinan kala satu betul. Tapi kalau tidak bersih tentu nilainya kurang sempurna. Nah itu yang pertama, dudukkan si jenazah, topang tengkuknya dengan tangan kanan, kemudian urut perutnya dari atas ke bawah dengan tangan kiri. Setelah itu ya istinja, itu dibersihkan, ya duburnya ya keluar kotoran, sebagaimana orang buang air besar dibersihkan istinja. Bedanya ketika ibu wan istinja, ketika mati orang menolong akan seperti itu. Bersihkanlah, kemudian siramlah. Lah selesai itu tugas pertama, pembersihan paru si jenazah itu. Dan kedua, membersihkan jendela-jendela tubuh, di antaranya mulut, kemudian telinga, karena jendela-jendela tubuh adalah lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Ya, telinga, hidung, mulut. Ya, kalau dubur itu tadi laha di istinjanya. Kini jendela-jendela tubuh itu bersihkan. Ya, ambil ketembak, bersihin telinganya. Ambil guntiang, cukup bulu hidung telinga, bulu hidung yang panjang, dan offset keluar tu, silakan. Kemudian kalau mulut bagaimana caranya? Ya, kalau mulut ambil secari kain, lalu lipatkan ke jari telunjuk tangan kiri, kemudian buka mulutnya, sapu dengan secari kain tersebut. Disekan, ya, membersihkan giginya. Sudah tu
boleh awak suruhnya kumur-kumur, anda, ya, maksudnya iya tu, muntahan pak, nak bisa, ya, tu bu, ya, jadi siapkanlah tu, ya, secari kain, digulungkan ya, disiapkan, benda tu, lambai-lambai, ya, telingo, hidung, bersiapkanlah jendela-jendela tubuh tersebut. Dah selesai itu, kerajuan yang ketiga, memotong kuku yang terlalu panjang dan rambut yang panjangnya berlebihan. Seluruh yang dipotong dimasukkan ke dalam kain kafan dan dikubur bersama si mayat sebagai bentuk penghormatan baginya. Ya. Nah, rambut yang rontok ketika memandikan jenazah dimasukkan ke dalam lipatan kafan. Kuku yang kita potong untuk membersihkannya masukkan dalam lipatan kain kafan. Itu kata Dr. Wahbah Zuhaili, bentuk penghormatan kepada si mayat. Bagaimana dengan anggota tubuh yang palsu? Ya. Kalau kakinya kaki palsu, buka kakinya tu. Jangan satu dikubur aja. Ya, kalau adanya gigi palsu, Ali mudah membukanya, serupa buka pintu, buka lah. Tapi kalau tidak bisa membukanya, anda ahli dah. Harus lo datang dokter ahli membukanya, anda sampai lo sulit model tu dah. Kalau ada orang mengecan, tak boleh dah. Dia membawa gigi palsunya ke dalam kubur. Saya mengecan tak boleh. Ya, karena tu bukan bahagian dari tubuhnya. Ia berawan bisa buka kan. Habis tu kalau ada lo cincin dalam jantungnya dibuka lo tu. Ya. Kalau ada dalam paruhnya tu sesuatu yang dipasang di dokter yang bukan bagian tubuhnya kena buka tu. Kalau ada orang yang dapat donor ginjal, dicampan ginjal ni, indah sekarang jom. Ya. Maka balah paruhnya pak, ya, wak kaluan ginjalnya, bang itu ginjal tu nak punya siapa, punya orang, orang donor kayaknya. Sudah tu ginjal kaluan dipanggilkan, kan dikubur aja. Nah, kalau orang yang pasang susuk tu pasang, biasalah nak dikapiknya di bumi dalam tu. Ya, dia buang di bumi. Alasan begini. Ya. Kalau tidak tu dituria dia buang. Ya, dia perasi ketek dan dia sontak. Ya, harus solat dia. Ya, kenapa sama suidik tak dibuka? Itu bersihkan jendela-jendela tu. Potong kuku, rapikan rambut. Kalau ada yang rontok, lepas darinya masukkan dalam lipatan kain kafan, kuburkan bersama. Kemudian yang berikutnya, mewudukkan mayat atau menyiram anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Ya, bisa istilahnya mewudukan jenazah, bisa istilahnya membasuh anggota wudu si jenazah. Nancik maudu'an, nancik sekedar membasuh anggota wuduk. Anggota wuduk kau apa kau? Ketika apa ibu membasuh anggota tubuh tertentu, itu wuduk namanya. Nah, kini anggota wuduk yang akan dibasuh ketika sebelum memandikan jenazah, anggota tubuh yang dibasuh ketika berwuduk untuk salat. Ya. Sebelum dimandian, dibasuh anggota tubuhnya dulu. Anggota tubuh yang dibasuh itu nan mahasiswa. Nan dibasuh ketika inyu ke salat. Nan serman itu. Namanya tu kecil sebagian orang mau duaan jenazah. Wak namanya tu. Namanya tu kecil nan lain membasuh anggota wudu. Kan berbeda tu. Surang wudu, surang membasuh anggota wudu. Tak berwudu ni tapi membasuh anggota wudu. Itu je. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah dari bagian kanan dan anggota-anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Ibda bimayaminiha wa mawadhi'al wudu. Mulailah dari bagian kanan dan anggota yang dibasuh ketika berwudu. Apa maksudnya tu? Mulai dari bagian kanan. Kalau apa ibu membasuh, mulai dari
bagian kanan. Nah, ketika membasuh memandikan jenazah, mulai dari yang kanan, artinya bagian tubuh sebelah kanan dulu. Nah, menyiram mulai dari bagian kanan. Kemudian kalau membasuh, mulai dengan anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Kalau membasuh, mulai dari anggota wudu. Kalau menyiram, mulai dari bagian kanan. Nah, makanya badan itu dibagi dua. Niko sebelah kanan dan niko sebelah kiri. Anak sebelah kanan ko nanti mandian dulu. Alah selesai baru saparunan lain dan bagian kiri. Itu maksud dari ibda bimayaminiha wa mawadhi'il wudu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, jadi jenazah itu bu nak tilantang dah. Kalau ibu mandikan dalam keadaan terlentang, tak terwujud makna memandikan bagian kanan terlebih dahulu. Ya. Apa cara bisa ibu memandikan bagian kanan ketika tilantang tu? Ya. Karena yang bagian kiri kan ya. Seroman memandikannya kalau Nabi kan dibaringkan miring, makanya ada tukang pecik. Ya, dimiringkan badannya di atas lambung kiri, sehingga separuh katih itu bagian kanan namanya, separuh ke bawah itu bagian kiri namanya. Nah, kini digosok saja jus sabun dan separuh katih. Nah, itu nanti disiram joye biasa atau joye nan lah diharum-harumi. Nah, kemudian di bar yang miring pula di atas lambung kanan. Nah, separuh badan katih itu kiri. Nah, digosoklah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah tu siram. Tu sekali mandi namanya. Nah, terpenuhi kewajiban Allah dan jadi rukun Allah. Siana mencukupi sekali mandi sah. Tapi siana ingin lebih utama, mandikanlah sampai 3 kali. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, mewudukkan atau membasuh anggota wudhu si jenazah. Kemudian menyiram seluruh tubuh mayat dengan cara membuat mayat berbaring di atas lambung kiri, sehingga bagian kanan tubuhnya berada di atas. Gosok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dianjurkan menggosoknya itu pakai sarung tangan. Ya, itulah jadi standar operasional. Memandikan pakai sarung tangan. Nah, kemudian kalau tidak ada sarung tangan, pakai sapu tangan. Ya, kain yang kecil sebagai alat untuk menggosoknya. Kurang etis kalau ibu menggosoknya pakai bros. Ya. Nah, yang biaknya bros itu digosoknya, kecilnya mencuci kainnya. Anda pilih, tidak etis. Nah, kain itulah yang digosok. Nah, dan menggosoknya tu dari balik kain. Ini kan pakai kain basahan tu. Nah, maka masuk tangan ke dalam kain, gosoklah. Ya. Yang itu tu kalau bisa naknya rancak. Rancak tu. Kalau ada anaknya. Oh, nak pandai Ustaz. Ya, awak kan nampak. Kan pandai awak perintahkan. Nah, supaya keluarga tadi dapat hak. Kalau anggota keluarganya dimandikan secara sempurna. Tapi kalau tidak ada, sudah. Ya, padusi sama padusi, laki-laki sama laki-laki. Nah, kemudian menyiramnya itu tidak dari dalam dah. Oh, singkot lo kain siram dalam. Enggak. Menyiram itu dari atas kain tadi. Itu makanya kain tadi tipis. Ya, tidak menghalangi air ke kulit. Nah, oleh karena itu kan aneh saja kalau ada anak laki-laki mencelik emaknya dimandikan. Nah, ini kan pakai kain basah Ustaz. Iyo, tapi kan tipis. Ya. Yang kalau lah basah tu lah menempel. Ya, pokoknya dapat trik anak laki-laki itu mencari kondisi ibunya model tu. Nah, maka yang paling utama padusi sama padusi, laki-laki sama laki-laki. Nah, lakukan
ya, miringkan dia di atas lambung kiri, lalu gosok ujung kepala sampai ujung kaki separuh atas, siram. Lalu baringkan di atas lambung kanan, separuh ke atas itu kiri, bagian kiri, gosok dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kemudian siram. Kalau memang Bapak Ibu ingin memandikannya sekali mandi, siramannya langsung dengan air kapur barus. Ya, karena Nabi mengatakan waj'al fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Jadikanlah siraman terakhir itu air kapur barus atau air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang sejenis dengan kapur barus. Tapi kalau ingin memandikannya 3 kali, miringkan lagi di atas lambung kiri, gosok lagi separuh bagian atas, lalu siram, kemudian di atas lambung kanan digosok dan siram 2 kali mandi. Ulang lagi sekali lagi untuk yang ketiga. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah ketika menyirami air sabun tadi disiram dengan air kapur barus atau disiram dengan air biasa. Sebagai penutup, siramkan air kapur barus tersebut untuk mengawetkan dan memperlambat proses pembusukan, untuk penyamaran. Siapa tahu ada bau-bau yang tidak enak yang keluar dari jasad sejenazah, bisa ditutupi dengan kapur barus tersebut. Itu tujuan. Nah, di mana tak susah memandian? Di mana? Di bagian mana, Bu? Orang sana lebih susah, manusia lebih susah. Itu kecil lah kamu nak susah. Mana? Allah mengatakan ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan. Siapa yang ingin memandikannya 3 kali, itu yang lebih utama, karena Nabi dimandikan sampai 3 kali. Kalau ada yang memandang, tambahlah tambah sampai 5 kali, dan boleh 7 kali kalau memang dianggap perlu sampai seperti itu. Dek sakyang kumuh mana, salamui duit payah mana mandi sudah. Kau nak muat 3 kali tu 5 kali. Yang penting jumlahnya ganjil. Inna Allah witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil dan menyukai yang ganjil, artinya bilangan ganjil. Allah itu bilangan ganjil, maksudnya Allah itu Esa. Esa itu artinya 1 dan 1 itu bilangan ganjil. Itu maksud dari Allah witir, Allah Esa. Dan Allah mencintai yang witir, artinya Allah mencintai, menyukai bilangan ganjil. Makanya dalam ibadah banyak bilangan ganjil yang dipakai. Memandikan jenazah 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Mengharum-harumi jenazah 3 kali. Kain kafannya 3 lembar atau 5 lembar. Nanti batu penyangganya 3 bulatan tanah. Macam-macam. Sadonyo angko ganjil. Salat tawaf 7 putaran. Sa'i 7 putaran. 7 angka ganjil. Melontar 7 angka ganjil. Banyak ibadah pakai angka ganjil. Itu makna dari Allah mencintai bilangan ganjil. Jadi tidak ganjil menurut awak. Allah tu ganjil. Dan Allah suka junang ganjil-ganjil. Sudah tu perangainya dengan ganjil. Ketika orang maduk kakian, hanya maduk kemari. Ketika orang maduk ke kiblat, hanya melakangi kiblat. Bako ganjil kau salat apa serang, Allah mencintai nang ganjil-ganjil. Kalau orang salat tutup aurat, hanya ingin mengganjil, dibukanya auratnya. Bako membuka aurat, awak suka nang ganjil-ganjil. Itu tak suka. Itu tukang buat fitnah nama tu suka kontroversi. Ada pertanyaan dari ibu tentang memandikan? Kalau selesai itu mengalir Ustaz, aduh baca baca doa semua macam dah. Aduh bau dua lah, aduh cerita bau dua lah. Kalau yo tu tadi lah diuduan sebelum dimandikan atau lah dibasuh anggota wuduknya. Kini ada yang memandikan jenazah tu bau 2 sampai 3 kali. Sebelum cik, pertengahan cik, penutup cik.
Sampai 3 kali bu, selama hidup tidak pernah nyoba dua sampai 3 kali lah. Atau bahala tu, bakal labihan namun, ya, bakal labihannya, dia membasuh sesuatu yang tidak disuruh lain. Awak disebut berlebihan kalau membasuh sesuatu yang tidak diperintah syariat. Ketika tetap juga basuh sementara dia tidak disuruh, di sana disebut berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan, ibadah tidak sempurna, sah-sah, tapi tidak sempurna. Nilainya kurang. Kalau ibu nanti majlis taklim ya, di awak kan ada majlis taklimnya. Aduh ibu BKMT-nya lagi. Kok ada lomba ibu? Kok ada? Itu biasanya jurinya bertanya, kok tidak diwuduan? Lah selesai bu, kok tidak diwuduan? Ini nampaknya lama laki mana mau wuduan jenazah sesudah mandi itu. Padahal disuruh aghsiluhu, mandikan dia. Nah, ketika memandikan itu dianjurkan mewuduannya terlebih dahulu, membasuh anggota wudunya. Awak nak disuruh mewuduannya, disuruh mandiannya. Ada nentaro anjuran ketika mandi itu basuh anggota wudu atau wuduannya, atau begitu. Tiba-tiba wuduannya terakhir. Ada dulu alasannya, apa kau wuduan dek wuduannya batal. Ya. Apa aku bisa batal wudu mayit tadi itu? Di awak kaca. Awak nak mengaca wuduannya batal. Padahal nak mati tu. Maka kalau bagi kami itu sudah ditambah-tambah. Ya. Jadi ya boleh kalau lain jenis itu tu batal tiap tahun. Akhirnya banyak abiyayi jadi siram tidak sudah disiram lain. Nah, oleh karena itu berikan kesempurnaan, salah satu bentuknya adalah menyiram yang disuruh. Ya, disuruh baru disiram. Kalau tidak ya sudah tidak. Itu proses memandikan jenazah sama itu laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan mungkin agak lebih lama karena bagian-bagian tubuh yang akan dimandikan dibersihkan lebih banyak. Ya. Ketika itu ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, ada di sini bisa kita lihat tidak ada yang sulit dalam memandikan jenazah. Sulit itu muncul dari rasa takut, karena dapat cerita-cerita tidak berdasar. Sulit itu akan dapat kalau kita tidak mengetahui bagaimana caranya. Maka berilmulah, karena dengan ilmu semuanya jadi lebih mudah. Kalau ikut tahu caranya, sehingga merasa mudahnya. Kalau ikut paham kok, sehingga mudah. Tapi kalau awak tidak tahu caranya, kok susah. Awak tidak tahu caranya. Jadi nak masuknya lebih susah mencari tukang mandian tu nak masuknya leh. Kalau dulu mungkin tiap nagari ada seorang tukang mandian. Jadi kalau mati orang, ini orang dipanggil. Kalau laki-laki ibu tu, kalau laki-laki apa tu, kamu dah tu. Rupanya ibu jawab apa tu nya cuti, hanya pergi liburan, pas orang liburan abi mati saja, balik. Kocar kacir lah mencari yang bisa memandikan. Ketika tidak dapat siapa yang bisa memandikan sesuai sunnah Nabi, balik, ayo disiram-siram saja. Yang penting lebih basah sadanya, sampaikan air ke seluruh tubuh, sudah, itulah tidak sempurna. Dan awak berharap tugas memandikan jenazah itu tidak lari ke orang, lari ke keluarga awak sendiri. Ya, muslimnya tahunya caranya, amanahnya. Mulutnya bisa menjaga rahasia. Mulutnya tidak bocor dah, tidak ember ke mahkamah. Sehingga pas serak-serak. Ya, pas memandikan nampak aib dari orang yang dimandikan, malah dibuka lo cerita di kamar lo lapiak di luar beko. Waduh cerita lama. Itu pak, ketika mau memandian, rupanya Pak Haji itu punya tato. Tatonya, di mana tatonya? Dakik pusiknya. Gambar tatonya, gambar kalajengking. Ikut cerita nak betul. Kan tato tu, betul. Tapi harusnya memandikan, menjaga kehormatan si mayat, bukan mempermalukannya.
Itulah cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, mandikan dengan cara seperti itu nilainya tentu lebih baik, lebih sempurna. Tidak dimandikan dengan cara seperti itu tapi air sampai ke seluruh tubuh sah. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapkanlah air dingin yang dicampur dengan harum-haruman dan air kapur barus. Mandikan jenazah di tempat tertutup. Kemudian tidak dilihat oleh orang. Makruh yang tidak berkepentingan hadir di sana. Mulai prosesnya baca bismillah, dudukkan meriang, topang keduanya di tangan kanan, tekan periknya di tangan kiri. Keluar kotoran istinjakan. Labarasiah, lubang hidung leh, lubang telinga, masuk mulut. Kalau mulut, ambil secarik kain, gulungkan ke ujung jari kiri, jari telunjuk tangan kiri. Buka mulutnya, gosok lambe-lambe. Ya. Kemudian setelah itu rapikan, nampak diguntiang, nanti masukkan ke dalam lipatan kain kafan, dikubur bersama orang tersebut sebagai penghormatan baginya. Setelah itu basuh anggota wudhu yang dibasuh ketika akan salat atau wudhukan dia. Kemudian setelah itu siram, sampaikan air ke seluruh tubuhnya, mulai dari bagian kanan, baring miringkanlah dia di atas lambung kiri, maka bagian separuh kateh itu kanan. Jadi pas menyabun tu tidak sampai ke bawah, ada separuh saja. Kalau dibaringkan pula di atas lambung kanan, separuh kateh itu kiri, sabuni dan separuh tidak sampai ke bawah. Sudah siram tu namanya sekali mandi. Dan Nabi 3 kali dilakukan mandinya. Artinya dibaringkan pula balik, siram-siram lah 2 kali mandi. Dibaringkan meriang pula balik, siram. Kalau ingin 3 kali, siraman yang terakhir air kapur barus. Sudah tu keringkan dengan handuk. Sudah tu bawa ke tampik, orang membaik kain kapan, nalah ke bantang. Bungkuih lay jenazah tadi, kafani segera. Itulah prosesnya. Tidak ada doa-doa khusus, tidak ada zikir-zikir khusus. Itu semuanya mempersulit dan memang dalil sahih untuk itu tidak ada. Ali bisa betul tu bu. Kan tak sulit. Mana tak sulit. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.